Pohon bodhisattva kuno merupakan eksistensi dari masa lampau yang memiliki kekuatan Dou-di. Namun, Xiaoyan tahu kebenaran gila di balik pohon bodhisattva kuno setelah mengetahui ingatannya. Jadi, ribuan tahun lalu terjadi pertempuran antara dua Dou-di di dekat pohon bodhisattva. Pertarungan itulah yang mengubah esensi pohon itu menjadi jahat dan dingin. Xiaoyan terkejut melihat pohon ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Pohon itu tidak tumbuh lebih jauh dan tidak mengembangkan kecerdasannya sendiri secara penuh. Pohon kuno bodhisattva lebih menyerupai objek spiritual yang bisa membela diri atau hanya memberi respons. Lantas apa yang Xiaoyan saksikan di zaman yang sangat jauh itu? Jadi dulu kala seorang Dou-di berpakaian hitam terluka parah tiba di pohon bodhisattva, berniat untuk mencabut roh pohon bodhisattva untuk menyembuhkan lukanya. Namun pohon bodhisattva kuno tidak tinggal diam dan membalas dengan serangan energi yang mengerikan. Namun pada saat itu muncul orang lain berpakaian putih, seorang Dou-di lain yang menolong pohon bodhisattva kuno, sehingga Dou-di berpakaian hitam pun terbunuh. Kematian Dou-di itu merusak pohon hingga parah banget, sampai-sampai ukurannya menyusut 10 kali lipat. Meskipun pohon bodhisattva kuno sudah membayar harga yang mahal, ternyata ia tidak sepenuhnya menghapus dewa yang kalah, sehingga beberapa emosi negatif para dewa telah berkumpul dan menyerang pohon bodhisattva kuno. Dan emosi negatif ini perlahan menyatu dengan pohon selama ribuan tahun, memengaruhi jiwanya yang sederhana, menariknya ke sisi gelap dan dingin. Dengan kata lain, dalam jangka waktu yang lama, bodhisattva Trikuno perlahan-lahan terkikis oleh emosi negatif para dewa dan akhirnya menjadi jahat. Karena kejahatan inilah yang menyebabkan ilusi mematikan itu bisa tercipta. Sudah tak terhitung ahli yang tersesat di dalam ilusi itu, kalau bukan karena bodhisattva Sid yang dibawa Xiaoyan yang bergetar ketakutan di hadapan aura familiar dan akhirnya membangunkan roh bodhisattva yang terkubur jauh di dalam pohon bodhisattva kuno. Xiaoyan tidak akan pernah sampai ke tempat ini. Pohon bodhisattva yang sekarang ini punya dua jiwa terpisah. Yang pertama milik dirinya sendiri, yang kedua lahir dari emosi negatif dewa yang terlahir dari dewa kegelapan. Xiaoyan pun menebak mengapa pohon itu mengungkapkan semua ini dan bertanya, "Apa kau ingin aku membantumu mengusir roh jahat ini?" Pohon itu bergoyang seolah mengangguk. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menghapus emosi seorang ahli setingkat Dou-di? Bukankah itu di luar nalarnya? Ucap Xiaoyan. Emosi negatif sang dewa bahkan telah berhasil merusak sesuatu yang sekuat pohon bodhisattva kuno. Apa yang mungkin ia lakukan dengan kekuatannya saat ini yang baru saja mencapai bintang ke-9 di alam Douzun? Pada akhirnya itu di luar kemampuannya. Kalau dia nekat mencoba membasmi emosi negatif terkutuk itu, ia hanya akan mencelakai dirinya sendiri dan berakhir terbunuh. Lalu tiba-tiba sebuah gugusan cahaya muncul di hadapan Xiaoyan. Di dalam cahaya itu muncul percikan api berkelap-kelip, lalu benih bodhisattva pun terwujud. Api tersebut memurnikan benih bodhisattva, melepaskan aura segar seiring melemahnya hawa dingin yang gelap. Pesan dari pohon bodhisattva sangat jelas, bahwa menggunakan biji bodhisattva dan api surgawi adalah kunci untuk menghilangkan emosi negatif. Xiaoyan menatap benih bodhisattva di tangannya dan bertanya dengan ragu-ragu, "Hanya biji yang belum dimurnikan ini yang bisa membantumu?" Sebagai balasan, pohon itu memperlihatkan 24 biji lainnya. Biji bodhisattva ini, meskipun tidak seseram hati bodhisattva, tetap bisa meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil mencapai level saint. Jelas bahwa kekuatan pohon ini mendekati level dewa, meskipun tidak memiliki roh yang utuh. Jika tidak, jumlah ahli di benua Doci yang mampu melawannya tidak akan melebihi 5. Jadi, Xiaoyan harus menggunakan api surgawinya untuk memurnikan biji bodhisattva ini.
Xiaoyan tersenyum, hanya bisa mengangguk. Dia mengeluarkan api surgawi miliknya dan dia melempar biji bodhisattva pertama ke dalam api. Biji itu mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan api surgawi pun, pemurniannya masih terasa sulit. Sehingga pemurnian benih itu berlangsung sekitar 1 jam, barulah biji itu berubah menjadi cairan sebening kristal. Hembusan energi segar meresap ke tubuh pohon kuno itu dan tak lama kemudian kabut hitam tipis mulai merembus keluar. Kesulitan memurnikan biji pohon bodhisattva jauh melampaui dugaannya. Bahkan dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, Douqi di tubuh Xiaoyan tidak cukup untuk melanjutkan proses tersebut, jadi dia perlu istirahat. Tapi pohon itu melihat Xiaoyan yang berhenti memurnikan benih, tiba-tiba mengalirkan energi murni yang kuat ke dalam dirinya. Tubuh Xiaoyan bergetar. Gelombang energi yang sangat murni membanjiri dirinya seperti banjir. Energi murni itu terus membanjiri Xiaoyan, menyebabkan suara retakan bergema dari tubuhnya. Douqi-nya yang terkuras cepat pulih, dan anehnya Douqi-nya menjadi sedikit lebih padat daripada sebelumnya. Sungguh pohon kuno yang mengerikan, pikirnya saat ia merasakan perubahan dalam tubuhnya. Energi di pohon ini sangat murni, saking murninya nggak perlu dimurnikan lagi untuk diubah menjadi Douqi yang bisa diserap kultivator. Dengan kata lain, pohon bodhisattva kuno ini adalah sumber mata air Douqi yang tak pernah habis. Nah, pada akhirnya, pohon itu mengubah batas tubuh Xiaoyan, memperbesar volume maksimum Douqi dalam tubuhnya. Ini adalah kemampuan yang luar biasa. Jika ini terus berkembang, ini bisa menghilangkan penghalang antar realm, maka transisi ke level Saint bisa jadi jauh lebih mudah. Karena semua orang tahu betapa besar energi yang dibutuhkan untuk mempersiapkan terobosan ke alam Bansheng. Xiaoyan gemetar merasakan kekuatan Douqi dalam tubuhnya meningkat drastis. Namun ia terus memurnikan benih-benih tersebut. Telapak tangannya menjadi kuali dan api surgawi memancarkan suhu yang sangat tinggi. Pohon bodhisattva kuno terus membantunya memulihkan Douqi-nya sebanyak 28 kali. Gelombang pertama benih bodhisattva telah sepenuhnya dimurnikan. Namun, benih-benih kuno ini belum sepenuhnya menghilangkan emosi negatif para dewa dari dalam pohon. Meskipun demikian, Xiaoyan juga telah mencapai kemajuan yang cukup besar saat memurnikan sejumlah besar benih bodhisattva tersebut. Jumlah Douqi di dalam tubuhnya telah menjadi berkali-kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Tak berhenti di situ, Xiaoyan terus melanjutkan proses itu, mengambil benih-benih bodhisattva, memurnikannya dan menyalurkannya ke dalam pohon. Aura dingin yang dirasakan Xiaoyan sebelumnya akhirnya menghilang. Pohon bodhisattva kuno sekarang memancarkan aura mistis yang damai, ilahi, dan berakal. Salah satu cabang kuno pohon itu yang menyerupai tangan manusia bergerak ke arah kepala Xiaoyan. Bagus, emosi negatif telah sepenuhnya hilang. Xiaoyan pun tersenyum. Meskipun pohon itu membantunya memulihkan Douqi-nya, kelelahan jiwanya enggak bisa pulih secepat itu. Xiaoyan akhirnya bisa santai, dan rasa lelah seketika menyeruak jiwanya, dan Xiaoyan pun tertidur. Saat Xiaoyan tertidur, cahaya di sekitarnya berubah menjadi tangan tak terhitung dan meraihnya. Saat tangan itu menyelimuti ditinya, fluktuasi kuat memancar dari pohon saat Xiaoyan perlahan menyatu dengannya. Dia berubah menjadi patung yang duduk tak bergerak di tengah pohon. Segera setelah Xiaoyan terserap ke dalam pohon bodhisattva kuno, banyak sosok dikeluarkan keluar. Mereka semua adalah orang-orang yang masuk bersamanya, termasuk kelompok Gu Xuner. Ekspresi mereka berubah drastis, bahkan beberapa masih menunjukkan ketakutan di wajah mereka, menyadari bahwa semua yang mereka alami hanyalah ilusi. Bahkan ahli skuad Gu Xuner dan Hunyu berkeringat dingin saat mereka mengingat ilusi yang telah mereka alami. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini, Xiaoyan tidak hanya membantu pohon bodhisattva kuno, tetapi juga menyelamatkan rekan-rekan dan musuh-musuhnya dari ilusi. Nggak tahu deh jadinya jika mereka tidak diselamatkan oleh Xiaoyan, mungkin nasib mereka bakalan kayak boneka Bansheng. Seperti biasa, berikan dukungan kalian melalui like, komentar. Itu benar-benar membantu saya mempromosikan video ini. Terima kasih banyak telah menonton.